Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MC Firdaus dengan NPM 2315061118. Jadi ini adalah video judul ke-6 dari praktikum keamanan sistem informasi terkait tunneling di Cloudflare. Pertama-tama untuk melakukan tunneling, kita harus memiliki domain terlebih dahulu. Untuk domain, itu dibeli di website Hostinger. Setelah masuk ke atau login ke website Hostinger, kita bisa akses ke menu domain, lalu beli domain baru. Jadi di sini kita bisa mencari nama domain yang kita inginkan dan juga ekstensinya. Misal sidik.site yang akan kita gunakan. Oke, jadi di sini sidik.site sudah dibeli, sudah terdaftar atas nama Anda. Setelah dibeli, itu bisa kita lihat di bagian portofolio domain. Perkenalkan, nama saya Pangyutan Syaputra Purba, NPM 23150610066. Di sini saya akan melakukan penghubungan antara dari domain dan Cloudflare-nya. Pertama kita akan masuk ke menu overview, domain, di mana di sini kita akan memilih overview. Selanjutnya kita akan add domain. Nah, di sini kita buat connect a domain. Nah, di sini kita akan masukkan domain yang sudah dibeli tadi. Mana tadi itu adalah sidik.site. Kemudian kita pilih yang recommended ini. Oke, terus continue. Nah, di sini kita akan menunggu karena jaringannya agak lelet. Oke, selanjutnya di sini kita akan memilih yang free. Nah, di sini kita akan pilih yang free. Nah, di sini kita akan menunggu sampai import dari DNS ini selesai. Nah, selanjutnya di sini ada review your DNS. Sini sudah ada namanya, yaitu sidik.site. Sini sudah ada sidik.site. Oke. Kemudian nah, setelah kita buat, kita akan masuk ke Hostinger. Di Hostinger, kita akan masuk ke domain yang sudah kita buat tadi. Oh, di sini. Kita ke DNS dulu, ke records. Di sini kita akan menyimpan nama server yang dimana akan digunakan pada Hostinger nanti. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat nama dari ini, file dari Cloudflare-nya. Di sini kita akan menyimpan namanya itu. Di sini ada nama yang sudah diberikan oleh Cloudflare-nya sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke Hostingernya. Di sini kita akan memilih kelola. Kita masuk ke domain yang tadi, yang sudah dibuat. Kemudian kita pilih kelola. Oke.
Setelah itu kita masuk ke DNS name servernya. Oke. Nah, di sini kita akan ubah nama server. Nah, di sini kita akan memilih ganti nama server. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengganti nama servernya. Kita akan mengambil dari DNS tadi, yang mana di sini ada, langsung kita copy aja. Pertama dan yang kedua, kita masukin yang diberikan dari Cloudflare tadi. Maaf. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan simpan. Nah, di sini akan diubah seperti propagasi domain server baru membutuhkan waktu hingga 24 jam. Ini kita tutup saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu Zero Trust. Yang pertama kita akan masuk ke balik ke domain kita dulu, kemudian kita pilih opsi Zero Trust, kemudian get start. Oke, selanjutnya kita buat nama tunnel kita, yaitu kelompok tunnel. Kemudian kita akan masuk ke operating system Debian. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi dari kodenya. Yang pertama di sini ada sudo mkdir. Yang di sini kita akan menjalankan ini untuk membuat direktori penyimpanan GPG-nya dengan permission 755. Kemudian yang selanjutnya ada echo dep, yang mana di sini digunakan untuk menambah repositori apt-nya. Kemudian ada install Cloudflare. Command ini berfungsi untuk menginstal dan juga update binary Cloudflare-nya. Kemudian ada sudo Cloudflare service install, yang dimana berfungsi untuk install sebagai sistem service-nya. Bisa juga untuk mendaftarkan tunnel sebagai sistem MD service. Tunnel akan otomatis berjalan saat boot. Kemudian selanjutnya ada Cloudflare Tunnel Run, yang berfungsi untuk menjalankan Cloudflare secara manual. Oke, mungkin untuk bagian 3 sampai situ saja. Terima kasih. Untuk nama saya sendiri Kevin Gatama dengan NPM 221506933. Baik, nama saya Najwa Tasya Safira dengan NPM 231506124. Bagian saya yaitu pada bagian 4, instalasi Cloudflare pada Ubuntu. Sebelumnya di sini pertama-tama kita harus mengecek APA, yang dimana IP address-nya terlebih dahulu yang didapatkan ada 102.20.10.9. Nah, setelah itu kita harus menginstalasikan web server Apache jika belum ada di Ubuntu. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini.
udah, lalu kita IP address-nya kita masukkan ke dalam cookie. Kita akan menjalankan kode perintah yang diberikan oleh code player sebelumnya. Nah, di sini saya sudah melakukan menambahkan perintah sebelumnya, yaitu kode penginstalan Cloudflare di Ubuntu, dan sudah berhasil terinstalasi. Terus pada selanjutnya itu ada kode perintah berikutnya sebelum ke kode selanjutnya, yaitu sudo Cloudflare service uninstall ini, dan install disable, lalu kita menjalankan perintah selanjutnya pada kode di Cloudflare itu sendiri, yaitu instalasi service Cloudflare-nya ini, dan ketika sudah berhasil maka akan mendapatkan tampilan instalasi successful, berarti instalasi servisnya sudah berhasil. Lalu kemudian kita akan masuk kepada bagian Cloudflare-nya, yang dimana untuk pembuatan subdomain, yang dimana web server pada Ubuntu akan dijadikan subdomain pada domain yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu dilakukan proses pembuatan subdomain, yang dimana web server pada Ubuntu akan dijadikan subdomain pada domain yang sudah dibuat sebelumnya. Ini udah tampil DNS record-nya, terus kita masukin aja 2 EKSI dengan IP path address-nya itu 172 20 10. Nah, kalau udah sesuai untuk use ini sesuai dengan keinginan kita ya. Terus udah kita lakukan save. Untuk ininya tipe yang udah kita buat itu udah berhasil, dan tunnel sudah berhasil dibuat dalam dapat dilihat pada status konektor, yaitu file yang berarti sudah aktif. Lalu lakukan status subdomain yang dibuat sebelumnya pada Google atau search engine lainnya. Jika subdomain sudah aktif, maka akan menampilkan tampilan web server Ubuntu. Dan dapat dilihat ya di tunnelnya ini bahwasan status health-nya dengan replikanya 1 itu sudah aktif. Dengan status health yang berarti sudah aktif. Selanjutnya itu ada add publisher application, yang dimana kita masukkan subdomain dengan domain atau hostname kita dengan service URL-nya HTTP. Terus kita add root. Baik, nah di sini kan pada root itu kan udah tadi kan destinasi ini udah sesuai dengan servisnya HTTP localhost 80. Berarti kan kita tinggal mengakses dia subdomainnya ini ke browser. Nah, ini udah bisa dilihat bahwasan udah bisa digunakan subdomainnya. Perkenalkan, nama saya Rensa Ramadhani dengan NPM 231506106. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian 5, yaitu modifikasi tampilan. Nah, jadi di sini untuk memodifikasi tampilan itu dapat dilakukan dengan memodifikasi file pada folder web Apache. Jadi kalau di sini kita lihat, kita ke bagian cd var
Misalnya kita lihat isi filenya. Di sini ada index.html. Ini adalah halaman default dari Apache. Nah, jadi kita buat untuk tampilan web server ini tidak otomatis mengambil dari index.html, yaitu dengan cara kita edit konfigurasi Apache-nya. Di sini kita menggunakan sudo nano Apache nano Apache Apache 2 selanjutnya di sini ada isinya directory index HTML, index CGI, index PL dan lainnya ini. Itu kita ubah menjadi directory index home HTML. Directory index HTML. Oke. Kemudian di sini ada kita membuat file HTML baru. Di sini ada sudo nano HTML. Nanti diisi bagian di sini kita isi dengan ini. Kita copy, kita letakkan di bagian file ini. Oke. Kemudian di sini sudah, selanjutnya di sini kita lanjut ke bagian kita cek untuk subdomainnya tersebut di browser itu. Kita lihat lagi, terus nanti bakalan ada tampilan seperti ini. Baik, di sini untuk tampilan itu sudah muncul. Jadi di sini kan itu sendiri ada file nano HTML. Itu isinya untuk tampilan itu sendiri kan diisi dengan file ini. Terus di sini untuk subdomain itu tersebut di browser ini kan sudah menampilkan file-file yang
ada pada di home Apache-nya itu. Nah, di sini juga ada untuk file yang di bagian web server-nya itu kan otomatis mengambil tuh tadi. Jadi kita ubah di dalamnya itu menjadi directory index home html. Lihat, ini diubah. Ini sudah diubah. Lalu di sini juga untuk di sini kita bisa lihat bahwa jika kita mengklik file KSI HTML di sini, itu maka akan tampil nantinya tuh. Nah, di sini akan tampil file KSI HTML yang sudah diisi tadi, yang sebelumnya sudah diisi. Ini untuk tampilan dari KSI HTML itu sendiri yang sudah berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sidik untuk bagian 6. Oke, selanjutnya saya akan membuat security rules. Jadi security rules itu adalah salah satu fitur keamanan yang memungkinkan kita sebagai administrator untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas yang masuk website dengan membuat aturan tertentu berdasarkan parameter seperti alamat IP, negara asal, atau URL yang diakses. Oke, jadi pertama kita akan mengakses ke domain terlebih dahulu. Pasti yang di atas. Kalau apa yang tengah? Yang tengah tengah kan? Ibu-ibu. Security. Abah. Itu kita create rule. Apa? Custom rule. Custom rule. Ini itu tuh. Oh ini. Cari salah tadi. Jadi harusnya kita ke bagian security rules. Lalu klik custom rule. Kita beri rule nama, misal di sini kita ikuti dari modul itu drop web KSI. Agak gimana nih tadi? Bilang ya, gue masih lupa masih tahu. Dia tuh ada beberapa. Oke, kita sesuaikan saja dengan di modul. Jika di modul itu dia adalah dia ngeblok jika kita menemukan HTML. Apa itu ya? Berarti you repeat value. Value-nya apa? HTTP request you repeat ini. Apa nama ininya? domainnya sih. Apa tadi? Enak ya, muter banget. Wah, 2 ekasi.sidik.site kok gue juga nggak kayak ini? HTML. Iya, gue pernah ketemu. Dulu mau masak ya kan? Mau masak itu nggak mau. Iya. Itu bisa. Kalau kayak begini itu dulu. Oh, Ada cek sebelum dan belum gimana sih? Setelah itu nanti kan Lalu actionnya adalah blok belum gue ganti pas. deploy. Udah kalau sebelumnya aku itu sampai Sekarang sudah aktif. Selanjutnya kita coba. Masih bisa. kayak
Oke, dari modul dia untuk operatornya adalah content, sorry. Belum kita ubah, sekarang ini kita jadikan contents. Oke, sekarang sudah aktif. Masih nggak mau ya? Waduh, tinggal ini. HTTP request repeat contents 2. Oh, saya cukup masukin saja ini akhirnya, ternyata tidak perlu seluruhnya punya. Oke, jadi alasan kenapa tadi error adalah karena dia masukkan semuanya dan kita ngecek di bagian first atau di bagian awal. Oke, jadi maksudnya ini adalah dia akan mengecek di URI-nya itu apakah contents, yaitu apakah berisi ksi.html di bagian first or last. Kalau kita save. Nah, semoga berhasil kali ini. Oke. Jadi sekarang rule-nya sudah berjalan dan bisa dilihat, sorry you have been blocked. Oke. Gimana penutupannya? Bisa dipulih. Ya. Dan ketiga nih, nggak apa-apa. Sekian dari kelompok kami. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.